AJ News berkesempatan berbincang dengan Ustadz Dr. Ihsan Muhyiddin BE, MA, MPhil, PhD di bidang syariah dan perbandingan mazhab. Beliau merupakan salah satu ulama Singapura yang aktif berdakwah, sekaligus owner dari Muhyiddin Center di Singapura dan Ketua Yayasan Wasatiyah Al-Mukhlisin Batam, Indonesia. Perbincangan tentang seputar pembagian zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII dalam peraturan tertulis Imam Pusat LDII nomor 15 yang berbunyi, nasihat ijtihad imam kepada jamaah, pembagian zakat sebagai berikut. 40% dibagi di tempat atau dibagi pada mustahik. 15% dibagi untuk amil. 45% sebagai haknya SB atau sabilillah disetorkan ke daerah. Penjelasannya, 35% untuk kas daerah, 5% untuk imam daerah, 5% untuk wakil imam daerah. AJ News menanyakan pada beliau apakah pembagian itu sudah sesuai syariat Islam? Bolehkah umat Islam menyerahkan zakat di LDI? Pertanyaan ini penting untuk umat Islam, agar umat Islam jangan sampai salah dalam melaksanakan zakat fitrah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Mari kita simak bersama penjelasan beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin menanyakan tentang pembagian zakat. Di LDI itu di peraturan imam itu ada pengaturan zakat 40% untuk di tempat, terus 15% untuk amil. Nah, 45% itu dulunya ke pusat, terus dipindahkan ke daerah. Dari 40% ini dibagi dua. Dulunya dibagi dua, 10% untuk imam daerah, 35% untuk kas daerah. Kemudian sekarang ada peraturan baru lagi karena banyaknya wakil imam daerah yang hijrah. Nah, ini dibagi dua, 5% untuk imam daerah, 5% untuk wakil imam daerah. Nah, pembagian itu apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Nah, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan lebih detail lagi. Oke, baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ini pertanyaan sangat menarik tentang apa yang diamalkan dalam kelompok yang jelas-jelas sesat ya, berdasarkan fatwa di beberapa negara, termasuk di Indonesia, di Singapura, dan juga di Malaysia, yaitu kelompok Islam Jamaah. Apa yang mereka sebut sebagai ijtihad imam tentang pembagian harta zakat ini terlalu naif jika kita bertanya apakah ianya bersesuaian dengan syariah ya. Jawabannya tentu sudah sangat jelas, kata orang Jawa, ceto welo-welo adalah suatu produk ijtihad, so-called ijtihad yang bersifat inaihim, kata bahasa plesetan, itu seenaknya sendiri. Ya, kata orang Melayu mengatakan syuk sendiri, ya, syuk sendiri. Dan sifat dari ijtihad ini adalah ijtihad penglipur lara. Maksudnya hanya sekedar untuk menghibur ya, para pekerja-pekerja pengumpul harta jamaah yang mereka sebut sebagai imam, kiai, wakil kiai, dan seterusnya, supaya mereka tetap loyal, mau bekerja, menarik harta jamaah ya, sebanyak-banyaknya untuk diserahkan ke pusat. Baik, sekarang masuk pada inti atau substansi dari apa yang dipertanyakan tentang zakat. Zakat sebagaimana kita ketahui ada secara garis besar ada dua jenis, yaitu ada zakat mal dengan turunan-turunannya
antaranya seperti zakat tijarah, kemudian zakat zuru, dan inti utamanya zakat mal al-zahab, emas. Namun di samping zakat mal juga ada zakat yang kita kenali sebagai zakat fitrah. Jika kita melihat sababul wurud ataupun historical background dari zakat fitrah ini, dia lebih awal difardukan dalam Islam dibandingkan dengan zakat mal. Zakat fitrah ini difardukan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam redaksi hadisnya itu kita dapat jumpai matan hadis yang berbunyi faradha Rasulullah, telah memfardukan utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan faradullah. Artinya zakat fitrah merupakan produk perintah ataupun sesuatu yang difardukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan objektif atau tujuan untuk matan lil masakin, memberi makan pada orang miskin dan juga menjadi penyuci bagi orang-orang yang berpuasa atas kekurangan-kurangan atau kesalahan yang dilakukan waktu puasa. Pada awalnya pembagian zakat fitrah itu hanya untuk makanan bagi orang miskin, supaya orang miskin dapat merasakan kegembiraan di hari raya Idul Fitri. Hanya saja kemudian setelah turun surah At-Taubah ayat yang ke-60, yang Allah kemudian membagikan siapa saja yang berhak untuk, atau menetapkan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian zakat yang kemudian dikenal sebagai asnaf. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya. Maka kemudian pembagian zakat fitrah juga diikutkan oleh para ulama fikih, para fuqaha, diikutkan mengikut kaidah pembagian zakat mal tadi, yaitu zakat fitrah yang awalnya murni untuk orang-orang miskin, kemudian oleh para fuqaha disamakan dengan asnaf bagi zakat mal. Nah, sekarang kalau kita lihat, sebenarnya zakat fitrah itu bagi para petinggi Islam jamaah adalah, atau petinggi Islam jamaah atau LDI, bahasa baju luarnya untuk melindungi kesesatan Islam jamaah supaya tidak kelihatan, maka mereka gunakan organisasi LDI. Itu adalah income yang nggak seberapa signifikan, nggak terlalu besar. Maka mereka gunakan sistem pembagian yang sesuka hati tadi itu, 40% untuk orang-orang yang kononnya berhak untuk mendapatkan, kemudian 15% amilnya, kemudian 45% dibagi lagi, 10% untuk imam daerah dibagi lagi dengan wakilnya, dan 35% untuk kas daerah. Ini semua jelas suatu produk ijtihad yang tidak mengikuti pertama dalil Quran dan hadis, yang sebenarnya zakat fitrah ini harusnya diutamakan kepada fakir dan miskin, orang-orang yang memerlukan makan dan minum serta kegembiraan, apa yang menggembirakan mereka di hari raya. Jatah mereka hanya sangat dikurangi. Mereka hanya mendapatkan dari 40% untuk dibagi seberapa banyak orang fakir miskin ada di situ. Itu pun masih dibagi dengan 8 asnaf, ada mungkin gharim, ada ibnu sabil, dan seterusnya. Sedangkan yang menghasilkan income jauh lebih besar bagi pusat, seperti infak persenan, yang jelas itu juga produk yang bisa dikategorikan bid'ah,
ataupun zakat mal itu murni langsung semuanya ke pusat. Seharusnya jika mereka konsisten, kalau mereka mau gunakan aturan tadi 40% dibagikan di tempat, 10% untuk amil, 45% dibagi antara imam daerah dan juga kas daerah, imam daerah dan wakil daerah, kemudian ditambah dengan kas daerah, maka zakat mal, kemudian juga infak persen harus ikut itu seharusnya. Dan mereka tidak konsisten, karena bagi mereka sebenarnya zakat fitrah ini bukan suatu penghasilan yang mengenyangkan perut bagi orang-orang yang di pusat, itu hanya seberapa ini. Ya, maka sudahlah biar dibagi di daerah supaya mereka happy, supaya mereka tetap loyal, semangat dalam bekerja kepada amirnya, kepada imamnya. Nah, insya Allah demikian. Ya, semoga ini menjadi satu penjelasan dan saya dapat membuktikan ya, secara ilmiah apa yang saya jelaskan tadi ya, bahwa pembagian-pembagian yang telah ditetapkan dalam Islam jamaah ataupun jamaah LDII terkait pembagian zakat fitrah tadi itu merupakan produk omon-omon dan bersifat penghibur lara saja untuk menggembirakan orang yang bersusah payah untuk bekerja mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bagi kepentingan para petinggi-petinggi keamirannya di pusat. Nah, mereka digembirakan pada hari ini. Ya, seharusnya yang digembirakan dalam syariat Islam sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah SAW adalah orang-orang fakir miskin, orang-orang du'afa. Allah alam bisawab. Mungkin ada saran buat para umat Islam yang ingin berzakat, apakah lebih baik tidak di LDI gitu, karena menyalahi aturan gitu. Gimana? Jawabannya bukan hanya lebih baik, tapi wajib untuk tidak menyerahkan zakat fitrah ataupun zakat mal ke LDI. Mengapa? Sebab dengan menyerahkan zakat fitrah, zakat mal ke LDI atau Islam Jamaah ini dapat dikategorikan berinvestasi dalam kemaksiatan. Jadi turut andil saham ya, untuk membantu kelancaran sesuatu yang jelas-jelas mungkar, ya, jelas-jelas untuk membuat menyesatkan pada umat Islam dan memecah belah umat Islam, dan harusnya ini dihindari. Lebih baik datangkan zakat fitrah atau zakat mal kepada instansi ataupun badan-badan yang sudah jelas ya, resmi, baik dari majelis Baznas ya, Badan Amal Zakat, atau mungkin dibagikan langsung kepada para mustahik yang dijumpai betul-betul memerlukan zakat atau memerlukan bantuan ya, bagi kehidupan mereka. Demikian. Syukran Tat atas masukannya. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.